Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Polda Riau menggelar upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian bagi 2 personel Polri yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas sepanjang masa dinasnya. Upacara berlangsung khidmat di halaman Apel Mapolda Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Wakapolda Riau Brigjen Pol Josi Kusumo SIK MHan pimpin upacara kenaikan pangkat pengabdian personil Polda Riau tahun 2025. Berikut laporan selengkapnya. Kegiatan upacara dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Pol Josi Kusumo dan dihadiri oleh para pejabat utama Polda Riau. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan kepada personel yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian TMT 1 Juni 2025. 2 personel yang menerima kenaikan pangkat tersebut, Kompol Pujiati, menjabat Kasubag BBMP Bakpekum Prolog Polda Riau, dan AKP Jamaludin yang menjabat Kasat Binmas Polres Dumai Polda Riau. Dalam amanatnya, Wakapolda Riau menyampaikan kenaikan pangkat pengabdian bukan sekadar penghargaan formal, tetapi bentuk apresiasi tertinggi institusi Polri kepada anggotanya. Wakapolda Riau berpesan agar para personel yang menerima penghargaan tetap rendah hati dan menjadi panutan bagi rekan-rekannya, khususnya dalam menjaga etika, profesionalisme, dan semangat melayani. Kenaikan pangkat pengabdian ini menjadi bukti bahwa prestasi bukan hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari proses panjang pengabdian, suatu bentuk penghormatan atas dedikasi yang diharapkan mampu membangun semangat dan budaya kerja positif di tubuh Polri. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, pembukaan latihan integrasi Taruna Weda atau Latsi Tarda Nusantara 45 tahun 2025 resmi dibuka. Sebanyak 2.898 peserta mengikuti upacara pembukaan yang berlangsung pada Rabu 4 Juni 2025 bertempat di lapangan Alun-Alun Barat, Kota Serang, Banten. Latsi Tarda Nusantara merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Akademi TNI bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan pendidikan dan pembinaan karakter bagi para taruna, praja, dan mahasiswa, serta mempererat hubungan antara TNI, Polri, dan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2025, Latsi Tarda Nusantara berlangsung selama 17 hari, dimulai dari 31 Mei hingga 16 Juni 2025. Selain Kota Serang, 4 kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten juga terlibat, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon. Latsi Tarda ke-45 tahun 2025 mengikut sertakan total 2.898 peserta, terdiri dari 809 taruna Akademi Militer atau AKMIL, 431 taruna Akademi Angkatan Laut atau ALL, 289 taruna Akademi Angkatan Udara atau AAU, 451 taruna Akademi Kepolisian atau AKPOL, 200 praja Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN, 95 taruna Politeknik, Siber, dan Sandi Negara atau PSSN, 200 kadet Universitas Pertahanan atau UNHAN, dan 423 personel pendukung. Dalam upacara Latsi Tarda ke-45 tahun 2025 mengusung tema Menuju Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi, bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Jenderal Akademi TNI Sidarta Wisnugraha dan Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana Jabatan Kalemdiklat Polri. Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Kapolri dalam upacara ini. Dalam amanat tersebut, Kapolri berharap capaian fisik dan non-fisik pada Latsi Tarda ke-45 tahun 2025 dan berkontribusi dalam mempersiapkan Banten yang lebih maju, adil dan merata dan tidak korupsi. Sekaligus menjadi bekal kompetensi peserta agar siap mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Para peserta dan akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan sasaran fisik dan non-fisik, perbaikan fasilitas umum, bakti sosial, perbaikan rumah tidak layak huni, ketahanan pangan, tanam atau panen padi, ternak domba dan lele, ketahanan pangan, pembuatan pupuk
Nusantara, seni budaya, riset sosial, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, wisata sejarah, pelatihan marching band, dan promosi Akademi TNI atau Akpol, Poltek SSN, Kadet Unhan, dan IPDN. Capaian sasaran fisik dan non-fisik ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mempersiapkan Banten yang maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Tentu banyak nilai-nilai yang dapat diambil selama proses kegiatan dan interaksi dengan masyarakat untuk menjadi bekal dalam menghadapi tantangan tugas ke depan, serta seperti kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman sosial budaya masyarakat setempat. Latihan ini akan melengkapi kompetensi peserta Latsitarda sekalian, sehingga benar-benar siap untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan Latsitarda Nusantara ke-45 tahun 2025 di Kota Serang akan berlangsung selama 17 hari dengan berbagai kegiatan fisik dan non-fisik seperti karya bakti, perbaikan rumah ibadah, renovasi rumah tidak layak huni, pembersihan saluran air, perbaikan jalan, serta sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan dimulainya Latsitarda Nusantara ke-45 tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan mempererat tali persaudaraan antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, sebagai bentuk respon cepat terhadap bencana tanah longsor yang melanda kawasan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Poluan Polresta Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mendirikan dapur umum guna mendukung kebutuhan logistik dan moral petugas gabungan di lapangan. Dapur umum tersebut beroperasi di dua lokasi, yakni di Gor Bobos dan area tambang galian. Kegiatan perbantuan ini dipimpin langsung oleh Kasiwas Polresta Cirebon, Ibtu Endang Widianti, dengan melibatkan personel Poluan Polresta Cirebon. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan, Dapur Umum Dinsos Kabupaten Cirebon yang sejak hari pertama sudah beraktivitas menyalurkan logistik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi para petugas lapangan yang tengah berjibaku dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Ia menekankan pentingnya dukungan logistik bagi para personel TNI Polri, tim SAR, relawan, dan unsur pemerintah daerah yang bekerja keras sejak pagi hingga malam di lokasi bencana. Kegiatan ini mencerminkan sinergi yang solid antar instansi di mana koordinasi antara Polresta Cirebon, Kodim, Basarnas, BPBD, Dinas Sosial, dan Tagana menjadi pilar utama dalam kelancaran penanganan darurat. Selain mendirikan dapur umum, jajaran Polresta Cirebon turut membantu proses evakuasi korban, distribusi logistik, serta pengamanan di sekitar wilayah terdampak. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo memimpin langsung upacara terima jabatan 3 Kapolsek dan sejumlah pejabat utama Polres Sukoharjo di lapangan presisi Polres Sukoharjo pada Rabu pagi. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo memimpin langsung upacara serah terima jabatan terhadap 3 Kapolsek dan sejumlah pejabat utama Polres Sukoharjo. Upacara berlangsung khidmat di lapangan presisi Polres Sukoharjo pada Rabu pagi. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo melakukan serah terima jabatan terhadap 3 Kapolsek, yakni Kapolsek Mojo Laban, Kapolsek Polokarto, dan Kapolsek Sukoharjo Kota. AKP Askolani Budianto yang sebelumnya menjabat Kasikum Polres Sukoharjo resmi dilantik menjadi Kapolsek Mojo Laban menggantikan almarhum AKP Tarto. Sementara itu, jabatan Kapolsek Polokarto kini diemban oleh AKP Aris Joko Narimo yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Binops Bapops Polres Sukoharjo. Pejabat lama Kapolsek Polokarto AKP Marlin Sukupayu kini mendapat kepercayaan sebagai Kasih Humas Polres Sukoharjo. Adapun jabatan Kapolsek Sukoharjo Kota yang sebelumnya kosong kini resmi diisi oleh AKP Dimas Bagus Pandoyo. Ia sebelumnya menjabat sebagai Pamin 1 Subdit Huap Prof Bitpropam Polda Jawa Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, jabatan Kasih Hukum Polres Sukoharjo yang sebelumnya diisi AKP Askolani Budianto kini diserahkan kepada Ibtu Joko Pamilutomo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolsek Bendosari. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri adalah hal yang lumrah dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kinerja organisasi. Jabatan Kapolsek merupakan jabatan strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat kecamatan. Dari Humas Polres Sukoharjo, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, peserta kuliah kerja profesi Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Pendidikan Reguler ke-65 gelombang 1 tahun ajaran 2025 Polres Bojonegoro mengunjungi Bupati Bojonegoro pada Senin pagi. Bupati Bojonegoro menerima kunjungan kerja dari 10 peserta didik Sespimen Polri yang sedang menempuh pendidikan. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Bupati Bojonegoro, Setio Wahono, di kantor Bupati Bojonegoro. Bupati Bojonegoro, Setio Wahono, mengapresiasi kesempatan untuk berdiskusi langsung terkait isu-isu strategis nasional seperti ketahanan pangan, pemberantasan korupsi, hingga perdagangan manusia. Ia menyebut pentingnya sinergi pemerintah, daerah, dan Polri dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, kuat, dan berkeadilan. Ia berharap hasil dari kuliah kerja profesi Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Pendidikan Reguler ke-65 gelombang 1 tahun ajaran 2025 Polres Bojonegoro mampu memperkuat kebijakan publik yang lebih presisi, berbasis data, serta berlandas moral dan berkepihakan kepada masyarakat. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, 2 orang pekerja bangunan sipil menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aksi penembakan brutal ini terjadi di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kedua korban, Rahmat Hidayat dan Saipudin, warga asal Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia di tempat saat tengah mengerjakan pembangunan gereja GKI Immanuel Kampung Kuantapo. Penembakan terjadi sekitar dilakukan 2 pria bersenjata yang melintas dan langsung menembaki para korban. Salah satu korban mengalami luka tembak di kepala yang menembus mata kiri, sementara korban lainnya tertembak di bagian ketiak kiri hingga mengenai lengan. Berdasarkan keterangan saksi, kedua korban sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya dikejar dan dieksekusi oleh pelaku. Tim gabungan dari Polres Jayawijaya dan Satgas Gakum Ops Damai Kartens langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban. Kaops Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani didampingi Wakaops Damai Kartens Kombes Pol Adarma Sinaga mengecam keras tindakan brutal tersebut dan memastikan penanganan serius oleh Satgas ODC. Ia menambahkan dari hasil pemantauan, kelompok tersebut kuat diduga merupakan bagian dari jaringan KKB pimpinan Egyanus Kogoya dan berafiliasi dengan nama-nama seperti Asbak Koronu dan Hakim dari pasukan Yahukimo. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganan ini terhadap aparat. Saat ini kondisi di Kampung Kuantapo dinyatakan rawan namun terkendali. Aparat keamanan masih bersiaga penuh dan terus melakukan patroli serta pengerjaan intensif terhadap para pelaku. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.